Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rula Fadila, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 24 Kota Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praobservasi dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ini. Selamat datang Pak Alfi. Selamat datang. Ya, Pak. Nah, saya bersama Bapak Rizky Alfi Habibillah sebagai rekan yang akan diobservasi. Bapak, terima kasih atas kesediaannya untuk diobservasi karena ini akan berhubungan dengan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas, Pak ya? Ya, Nah, Pak. Bapak silakan disampaikan tujuan pembelajarannya. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Betul. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi berbagai bentuk sambutan masyarakat terhadap peristiwa proklamasi. Lalu selanjutnya peserta didik mampu merumuskan nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis, KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Wah, ini tujuannya bagus sekali. Benar kritisnya sesuai dengan materi sejarah, jadi merumuskan nilai-nilai kejuangan. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di KSE-nya. Nah, kira-kira Pak untuk area pengembangannya apa saja nih rencana Bapak? Ya, area pengembangannya itu adalah agar peserta didik ini memahami materi sejarah secara menyeluruh dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Pak. Kemudian diharapkan juga peserta didik ini bisa mengembangkan keterampilan berpikir sejarahnya. Baik. Betul sekali karena memang kita melihatnya bahwa peserta didik itu tidak semuanya sama. Iya. Jadi kita harus melihat area pengembangannya nanti di pengetahuannya dan keterampilan juga. Iya. Nah, kira-kira nih untuk melaksanakan di area pengembangannya strategi apa nih Bapak yang akan Bapak lakukan? Baik. Strategi yang digunakan atau yang akan dilaksanakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan teknik tanya jawab. Kemudian dengan media pembelajaran tayangan presentasi PowerPoint, Pak. Ya. PowerPoint ya untuk di medianya. Baik nih, Bapak ini kira-kira kapan akan dilakukan pembelajarannya? Oh ya, pembelajarannya dilakukan hari Senin tanggal 22 Mei 2023 di kelas 11 IPS 3 jam ke-6 dan juga jam ke-7. Oh, baik Bapak. Nanti kita akan bertemu di kelas sesuai dengan waktu yang kita sepakati, Pak ya. Ya, baik. Nanti Pak. saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di sana. Baik, Pak. Dan juga setelah diobservasi, nanti kita akan adakan percakapan pasca observasi. Yang akan didampingi oleh pengajar praktik, Pak. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa saja nih yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Oke. Saya mendapatkan mengenai gambaran strategi dan media yang akan saya gunakan nanti di kelas dalam proses pembelajaran, Pak. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya di praobservasi. Ya, sampai sama-sama, Pak. bertemu di kegiatan observasi kelas minggu depan. Baik, iya, Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di observasi kelas dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Bapak kan memberikan materi kepada kalian itu mengenai kedatangan Jepang atau masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, apakah yang namanya proklamasi ini tiba-tiba ada nggak sih? Ujung-ujung ayat nggak sih? Kenapa enggak? Ada proses yang panjang. Ada beberapa peristiwa atau proses yang menopang sebelum terjadi proklamasi. Oke, nih kita lihat ada latar belakangnya ya. Pertama, kenapa sih rakyat Indonesia ini ingin sekali merdeka? Nah, oke, yang pertama itu latar belakang terjadinya peristiwa proklamasi itu adalah pertama, Indonesia itu
berada di bawah pengaruh bangsa asing dalam jangka waktu yang cukup lama. Bangsa asing yang datang ke Indonesia mulai dari Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, terus juga ada Jepang gitu kan ya. Nah, mereka ini bergantian menduduki Indonesia dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan Belanda tuh yang bisa dikatakan yang paling lama dengan berapa lama sih? 3,5 abad atau 350 tahun kalau kita ngitungnya semenjak kedatangan Cornelis dan Hutmah tahun 1596. Nah, ketika di bawah pengaruh bangsa asing, keadaan rakyat Indonesia pada saat itu gimana sih? Gimana ya? Menderita, sengsara gitu kan, sangat dikekang oleh bangsa asing gitu. Nah, rakyat Indonesia ini ingin sekali merubah ibaratnya hidupnya gitu kan, nasibnya gitu, agar tidak terus-terusan sengsara. Yang mana ada kan orang yang hidupnya pengen sengsara terus gitu kan, pasti semuanya juga pengen senang, pengen damai, pengen sejahtera gitu. Nah, selain itu juga bisa dikatakan ada dampak dari datangnya bangsa asing ini. Nah, salah satunya itu ketika zaman Belanda ada yang namanya dulu politik etnis gitu ya, yang mana orang-orang Indonesia ini mulai mengenal yang namanya pendidikan dan mulai muncul cendekiawan yang berasal dari Indonesia. Nah, dari situ tuh orang-orang yang terpelajar ini akhirnya dia mendirikan sebuah yang namanya organisasi pada saat itu kan, atau sebuah gerakan nasionalisme. Nah, mulai muncul tuh awal abad ke-20 gitu ya. Organisasi pertama yang berdiri itu adalah Budi Utomo. Nah, tahun 1902 yang sering kita peringati pada saat ini itu pada tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mulai itu dari situ muncul tokoh-tokoh lain seperti contohnya Edward Louis Dekker, terus juga ada Ernest Louis Dekker, Wahidin Sudirohusodo, ada Ki Hajar Dewantara dan juga Cipto Mangunkusumo. Oke, ada yang tahu nggak perbedaan antara Edward Louis Dekker dengan Ernest Louis Dekker? Saya Pak. Oke, Nibras. Jadi kalau Edward Louis Dekker adalah penulis buku Max Havelaar. Sedangkan kalau Ernest Louis Dekker adalah pendiri organisasi Indies Party. Oke, sip. Nibras kasih apresiasi dulu. Oke, nah setelah adanya peristiwa Reses Dengklok, maka tanggal 16 Agustus tahun 1945 para tokoh nasional itu berkumpul tepatnya di Jakarta. Nah, mereka merumuskan naskah teks proklamasi. Nah, naskahnya ada, bisa dilihat di depan ya. Di sini. Ada perbedaan nggak di antara kedua naskah ini, kedua gambar ini? Saya Pak. Oke, Nazwa. Perbedaannya, kalau tulisan pertama di atas namakan wakil bangsa Indonesia, kalau yang tulisan kedua itu di atas namakan bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Oke, baik, terima kasih, kita apresiasi dulu. Nah dari situ menandakan bahwasannya Indonesia telah menjadi negara yang merdeka. Nah, itu mengenai peristiwa proklamasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Oke, Arin. Bagaimana rakyat Indonesia bisa tahu Jepang kalah dari Sekutu? Oke, pertanyaan bagus nih. Ada yang ingin menjawab dulu nggak pertanyaan dari Arin? Ada yang tahu? Tidak. Ada. Ada ya? Oke. Bagaimana sih rakyat Indonesia ini bisa tahu gitu kabar kekalahan Jepang atas Sekutu? Oke, gini pertama. Nah, jadi sebenarnya Jepang itu dulu menutupi kabar kekalahannya terhadap rakyat Indonesia gitu. Jangan sampailah rakyat Indonesia tahu gitu. Dengan cara gimana? Jadi Jepang ini menyita radio-radio milik rakyat Indonesia gitu. Tapi ada satu orang tuh yang bernama Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini dia menyembunyikan radionya sampai akhirnya tanggal 15 Agustus
Sultan Syahrir ini mendengar tuh kabar dari radio BBC bahwasanya Jepang akan menyerah kepada Sekutu, gitu. Telah menyerah tanpa syarat bahkan. Nah, dari situ mulailah terdengar. Dari situ Sultan Syahrir pun menyebarkan lagi kabar yang berasal dari radio ini tentang kekalahan Jepang dan telah menyerah kepada Sekutu, yang nantinya para tokoh nasional pun akan mengetahui kabar tersebut sampai terdengar sampai ke telinga tokoh nasional. Jadi dengar dari radio gitu yang disembunyikan oleh Sultan Syahrir gitu. Oke, nah kan tadi ya pada akhirnya tuh Sultan Syahrir ini merupakan bisa dikatakan seorang yang berasal dari golongan muda atau pemuda pada saat itu. Nah, di sini tuh ada antara golongan muda dan golongan tua yang nanti mengakibatkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Saya Pak, Oke, Galang. apa perbedaan golongan tua dan muda? Oke, golongan tua dan muda ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang ingin menjawab dulu pertanyaan dari Galang? Iya Pak. Nggak ada. Oke. Ya udah, Bapak jawab ya. Nah, apa perbedaan antara golongan tua dan golongan muda? Ya. Begini, kalau golongan muda ini merupakan para pemuda atau para pelajar yang ingin memerdekakan Indonesia murni dari hasil rakyat Indonesia sendiri tanpa bantuan Jepang gitu. Nah, kalau golongan tua ini bisa dikatakan merupakan anggota-anggota dari BPUPKI dan juga PPKI, yang mana BPUPKI dan PPKI ini merupakan organisasi bentukan Jepang gitu. Nah, para pemuda ini pengennya ya kita berjuang sendiri tanpa harus ada organisasi atau campur tangan dari pihak Jepang gitu. Nah, kalau yang tua ini merupakan anggota dari organisasi tersebut kayak gitu. Demikian materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Bagaimana kesan kalian dalam pembelajaran hari ini? Seru dan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melaksanakan observasi kelas bersama Pak Rizky Alfi Habibillah. Kemudian juga kita sudah datang Pak Muhammad Ali Rajai sebagai pengajar praktik, Syarla Fadila sebagai calon guru pengajar angkatan 7, dan kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Pak Alfi, nih bagaimana setelah kemarin kita melaksanakan observasi kelas? Apa yang Bapak rasakan? Setelah melakukan pembelajaran di kelas, awalnya saya merasa gugup. Betul. Tapi setelah berjalan, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, Pak. Nah, bisa ceritakan kembali nggak Pak? Area pengembangan yang dilakukan itu langkah-langkahnya pembelajaran seperti apa langkah-langkahnya? Saya awalnya membuat PowerPoint untuk dipresentasikan terlebih dahulu. Betul. Nah, setelah itu kemudian saya menjelaskan ya Pak, seperti biasa lah gitu. Nah, dari situ terlihat bahwasannya area kemampuan murid ini bisa memahami materi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Betul. Terus kalau dalam area keterampilan, murid ini mampu mengasah kembali keterampilan berpikir mereka dalam berpikir sejarah. Kita pelaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Jadi siswa-siswi itu kita petakan terlebih dahulu bagaimana pola belajarnya, betul Pak ya? Jadi ini pengalaman baru Bapak juga ya? Pengalaman baru juga. Bapak sejauh ini area pengembangan yang telah dilakukan apakah sudah berhasil? Ya, alhamdulillah area pengembangannya sejauh ini berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangannya. Kekurangannya ini kira-kira Pak, apa nih kendala di kelas nih kira-kira? Kendalanya itu masih ada murid yang belum fokus belum untuk pembelajaran gitu. Belum fokus berarti ketika Bapak menjelaskan materi atau sedang proses pembelajaran, beberapa siswa tidak fokus ya. Nah, kira-kira mengapa terjadi demikian, Pak? Ya, bisa dikatakan siswa tersebut ketika belajar itu melakukan kegiatan-kegiatan lain gitu. Kurang fokus ya sama materi. Jadi sudah pasti tidak mengikuti pembelajaran. Iya.
Betul sekali. Nah, bagaimana rencana ke depan Bapak dalam pembelajaran? Oke, insya Allah kedepannya rencana saya itu adalah menyesuaikan gaya belajarnya dengan kemampuan murid, Betul. yaitu melalui cara kinestetik, terus Iya. juga auditori dan visual gitu. Ya, sehingga cara-cara ini semoga bisa mempermudah dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan Pak ya dapat terrealisasi. Amin. Nah, kira-kira rencana ini kapan nih Bapak akan lakukan? Secepatnya, insya Allah akan saya lakukan si pembelajaran ini gitu, agar saya juga bisa terus berinovasi Ya. dalam melakukan pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Alpi atas jawabannya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada pengajar praktik Pak Muhammad Air Rajai untuk memberikan umpan balik terkait dengan jalannya kegiatan observasi atau percakapan pasca observasi kelas ini. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Rola selaku CGP dan juga kepada rekan dari Parola, Pak Alpi, selaku rekan sejawat yang sudah bersedia disupervisi oleh Bapak Rola. Saya akan sedikit memberikan umpan balik untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi terkait dengan proses, metode maupun sumber belajar yang sudah dilaksanakan pada saat pembelajaran. Nah, untuk proses yang sudah dilaksanakan baik metode maupun pendekatan kepada peserta didik, saya rasa sudah luar biasa, Pak Alfi. Tinggal barangkali di sini meningkatkan hubungan lebih intim barangkali ya, dalam arti ada sisi touch-nya begitu kepada peserta didik. Jadi tidak terpaku pada materi pembelajaran ataupun langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan, tapi juga ada sentuhan-sentuhan psikis barangkali yang mana setiap peserta didik ini memiliki beberapa perbedaan, baik itu latar belakang secara akademis, kemampuan maupun dari perbedaan yang lainnya. Nah, itulah barangkali pentingnya di sini pembelajaran berdiferensiasi tadi. Dan secara keseluruhan terima kasih Pak Alfi sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi barangkali nanti bisa dilakukan dialog dengan Parola selaku supervisor. Kemudian rencana ke depan juga itu nanti bisa dikomunikasikan bagaimana kebutuhan yang memang diperlukan untuk peserta didik di sekolah ini. Itu barangkali sedikit komentar dari saya selaku pengajar praktik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian percakapan pasca observasi bersama saya Rola Fardila dan Pak Rizky Alpi Habibillah, kemudian pengajar praktik Bapak Muhammad Air Rajai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.